Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya En Erwati dengan NIM 23050915 dengan mata kuliah Desain UI UX Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan membahas materi mengenai design thinking, yaitu inovasi berpusat pada pengguna. Nah, di sini ada yang tahu apa itu design thinking? Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang design thinking, yaitu sebuah pendekatan yang berpusat pada manusia atau user-centered untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini menggunakan kreativitas, rasionalitas, dan eksplorasi mendalam untuk menciptakan solusi yang relevan. Nah, design thinking bertujuan untuk menentukan solusi yang inovatif, kreatif, dan efektif melalui pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, perasaan, dan perilaku pengguna. Design thinking juga cara berpikir dan bekerja yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Nah, selanjutnya yaitu ada 5 tahapan inti design thinking. Yang pertama yaitu empati, yang kedua definisikan, yang ketiga ideasi, dan yang terakhir ada prototipe dan uji. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada empatis atau memahami, mendalami perspektif pengguna, yaitu pada tahap awal ini desainer berusaha menetapkan diri mereka di posisi pengguna untuk benar-benar memahami kebutuhan, tantangan, dan motivasi mereka. Yang pertama, tujuan utama, yaitu mengumpulkan data kualitatif untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang dibutuhkan, dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan pengguna. Yang kedua ada metode kunci, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi lapangan. Yang kedua yaitu defini atau menetapkan masalah, yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sintesis data yang terkumpul dari tahap empatis dianalisis untuk mengidentifikasi pola, wawasan, dan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Yang kedua yaitu merumuskan point of view, yaitu point of view. Masalah dirumuskan menjadi pernyataan point of view atau VOP yang jelas, padat, dan berpusat pada pengguna, bukan pada produk. Yang ketiga yaitu contoh rumusan masalah. Pengguna merasa kesulitan saat mencari produk karena fitur pencarian belum akurat dan intuitif. Nah, selanjutnya ada tahap ketiga yaitu atau menciptakan ide. Nah, fokus pada kuantitas bukan kualitas awal. Jadi tujuannya tahap ini adalah menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif sebagai potensi solusi dari masalah yang telah ditetapkan. Nah, pertama ada divergensi, yaitu bebaskan diri dari batasan, dorongan ide-ide liar dan tak terduga, misalnya melalui sesi brainstorming. Selanjutnya ada konvergensi, yaitu setelah ide terkumpul, lakukan pengungutan suara atau diskusi untuk menyaring dan memilih ide-ide yang paling menjanjikan dan layak dikembangkan. Contohnya, menambahkan filter cerdas berdasarkan kategori merek dan harga atau fitur voice search untuk mempermudah pencarian. Selanjutnya ada tahap keempat yaitu prototipe atau membuat
Model awal. Model sederhana pertama, membuat rancangan awal atau model sederhana dari solusi yang dipilih. Prototipe bisa berupa sketsa, kertas, wireframe digital, atau model fisik. Yang kedua ada biaya rendah dan cepat. Prototipe harus dibuat dengan cepat dan biaya yang rendah agar dapat diubah atau dibuang tanpa kerugian besar jika gagal. Nah, yang ketiga yaitu fokus pada fungsi kunci. Prototipe tidak perlu sempurna. Fokuslah pada aspek solusi yang ingin diuji. Contohnya, membuat wireframe atau mock-up tampilan fitur pencarian baru menggunakan perangkat lunak seperti Figma atau Adobe XD. Selanjutnya tahap kelima ada tes atau uji coba. Validasi dan iterasi. Prototipe diuji secara langsung kepada pengguna target untuk mendapatkan masukan yang otentik dan mengevaluasi efektivitas solusi. Di sini ada mendapatkan masukan. Amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan prototipe, apa yang berhasil, apa yang membingungkan. Yang kedua ada evaluasi hasil. Berdasarkan hasil uji coba, tim akan menentukan apakah solusi perlu diperbaiki, diulang, atau sudah siap untuk diimplementasi. Contohnya yaitu menunjukkan rancangan fitur pencarian baru kepada beberapa pengguna untuk melihat apakah fitur tersebut benar-benar memudahkan mereka menentukan produk dengan cepat dan akurat. Saat terakhir yaitu mengapa design thinking penting. Jadi kesimpulannya di sini adalah metode ini memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya bagus secara teknis tapi juga relevan, bermanfaat, dan disukai pengguna. Yang pertama yaitu mendorong inovasi, memecah kebiasaan berpikir lama, dan mendorong eksplorasi solusi yang belum pernah ada. Selanjutnya ada meningkatkan kolaborasi, mewajibkan tim lintas fungsi untuk bekerja sama dengan perspektif yang beragam. Yang terakhir ada relevansi pasar, meminimalkan risiko kegagalan produk dengan selalu memvalidasi kebutuhan pengguna di setiap tahap. Oke, penjelasannya gitu saja. Cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.